Warnai hari ini dengan obsesi kami, berbagi inspirasi hanya di podcastnya HMSI. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat aja ya. Kenalin, aku Sian yang akan menjadi host atau moderator Obsesi kali ini. Di Obsesi kali ini kita akan membahas KKN. Nah, sebelumnya kita kedatangan tamu-tamu keren-keren yang udah pernah KKN nih. Ada yang sampai sebulan bahkan. Mungkin sebelumnya narasumber-narasumber kita bisa memperkenalkan diri. Halo, aku Zarina Cendrakanti. Dan aku Rayhan Fahmi. Nah, sebelumnya makasih banyak ya Rehan sama Zarina mau meluangkan waktunya untuk jadi tamu di Obsesi episode ini. Nah, pertama-tama kalian bisa deskripsiin singkat saja tentang KKN kalian nggak? Mungkin KKN kalian di mana, kapan, KKN-nya berapa lama, dan lain-lain seperti itu. Oke, kalau dari aku KKN-nya itu diadakan di Tulungagung. Jadi ini penyelenggaranya dari KKN dosen RDIB, Sistem Informasi, di mana kita bakal spesifiknya datengin Desa Ngerendeng. Di Desa Ngerendeng ini kita tujuannya bakal sosialisasi aplikasi, yaitu aplikasi yang bernama Smart Village. Jadi aplikasi ini itu bakal ngurusin kayak administrasi dari perangkat desanya, mulai dari surat menyurat sampai email per emailan. Jadi semacam itu kalau dari aku. Oke, kalau KKN aku namanya itu KKN Kebangsaan. Nah, untuk tahun ini KKN Kebangsaannya itu udah masuk ke chapter 11. Jadi ini batch ke-11 yang mana tiap tahunnya itu berbeda-beda tuan rumah. Tahun lalu itu di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Dan untuk tahun ini di Kabupaten Bengkayang dan Sambas di Kalimantan Barat. Nah, untuk tuan rumahnya sendiri itu satu universitas yang terpilih adalah Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Seperti itu. Mungkin ini dari Rehan, kalau kamu KKN ini dengan siapa-siapa aja di Kalimantan kan ya kalau nggak salah. Mungkin bisa ceritain dikit tentang KKN-nya. Oke, jadi untuk KKN Kebangsaan sendiri itu mengajak 71 atau kurang lebih lah 71 kampus universitas swasta dan negeri se-Indonesia Raya, di mana ITS itu menjadi salah satu dari 71 tersebut. Nah, mulai dari tahun ini tuh merupakan tahun angkatan kedua untuk yang mengikuti KKN Kebangsaan. Jadi sistemnya itu tiap kampus mendelegasikan 10 perwakilannya. Nah, itu harus melalui seleksi internal, di mana nanti akan dilakukan pemerataan fakultas. Jadi tiap fakultas itu diambil satu representasi, 1-2 lah. Dan alhamdulillah aku terpilih menjadi representasi untuk FTIC pada KKN Kebangsaan. Nah, Rehan, aku lupa nanya nih, kalau KKN kamu kemarin tuh seberapa lama ya sama itu kapan ya? Oke, untuk KKN aku itu selama 1 bulan, 20 Juli sampai 20 Agustus. Nah, di mana 4 hari awal itu kita akan dilaksanakan pembekalan di auditorium Universitas Tanjung Pura, Untan, dan juga di akhirnya itu ada closing ceremony gitu 1 hari. Nah, selama di sana di Pontianaknya itu nginepnya kami itu di baraknya TNI atau markas TNI gitu. Jadi simulasi benar-benar yang KKN kan namanya sendiri KKN Kebangsaan ya sih. Arti kita itu dari malam jam 7 malam itu ada apel malam, terus besok paginya pembekalan 5:30 itu udah harus siap gitu kan. Kalau nggak siap ya ditinggal gitu. Benar-benar melatih kedisiplinan banget sih. Jadi di TNI ala militer gitu. Oh, yang didik orang asli TNI situ gitu. Jadi TNI-nya itu diminta Kemdikbud itu meminta pihak TNI atau militer dari Pontianak untuk menyediakan tempat kami tinggal gitulah selama pembekalan. Nah, setelah 4 hari pembekalan nanti dipencar ke masing-masing desa sesuai pembagian tempatnya. Dan untuk delegasi ITS itu berjumlah 10 orang, itu dibagi ke 10 desa berbeda. Jadi satu kelompok desa aku itu nggak ada yang dari ITS dan nggak ada yang dari Jawa. Jadi aku sendiri yang orang Jawa. Kebanyakan dari mana tuh? Ya rata sih, ada yang dari Sumatera 1 orang, ada yang dari Kalimantan tuh 6 orang, ada dari Sulawesi, seperti itu. Kok Zarina KKN-nya kapan tuh? Jadi KKN ku ini
diadakan selama seminggu, mulai dari 21 sampai 26 Agustus kemarin. Nah, aku itu sebenarnya tertarik masuk KKN ini karena ada banyak benefitnya. Aku lihat itu waktu itu aku dapat linknya dari grup angkatan. Jadi aku daftar, di situ aku lihat benefitnya, aku dapat relasi dari teman-teman Malaysia dari UTP. Nah, untuk KKN-nya itu ngapain aja? Jadi kita itu kayak ada proker gabungan untuk pihak UTP-nya, Malaysianya itu bakal sosialisasi tentang menstruasi ke SDN Ngerendeng, desa yang mau kita tuju. Nah, sebelum itu kita itu banyak bonding kayak meet-meet, kita itu bakal cari penginapan di situ. Kita dapat dengan bantuan Pak Lurah. Nah, di situ kita adakan selama 2 hari itu kita bantu Malaysia untuk sosialisasi mereka, mulai dari reusable pad sama ada game-gamenya. Lalu untuk hari keempatnya itu kita sosialisasi program kita yaitu aplikasi Smart Village. Ya, kayak gitu. Nah, Zarina, kalau kamu kan berarti program kerjanya seputar ngebuat aplikasi itu kan? Iya. Kalau kamu gimana, Rehan? Nah, karena program kerjanya di aku itu banyak banget, tapi 4 fokusan di desa aku itu pertama ada pertanian, terus ada KBM pengajaran, terus ada program sanitasi air, dan juga satu lagi itu website desa seperti itu. Karena desanya sendiri itu kurang terekspos di Google tuh jarang ada yang memberitakan seputar desa tersebut lah. Karena desanya itu ada di tengah-tengah perusahaan sawit terkenal gitu kan di Kalimantan Barat. Jadi orang-orang luar desa, apalagi orang kecamatan tuh nggak tahu kalau ada desa di bawah situ. Gitu. Nah, abis ini mungkin agak keluar topik sih. Kalau bahas KKN kan pasti terkenalnya kita bahas hal-hal mistis atau apa gitu yang gaib. Mungkin kalian ada pengalaman gitu nggak? Mungkin dari Rehan gimana? Oke, untuk pengalaman aku, karena waktu awal-awal masuk ke desa KKN itu ya, posko penginapan aku itu merupakan pasar desa yang terbengkalai sejak pandemi. Karena orang di sana, pandemi kan krisis keuangan di mana-mana, krisis moneter gitu kan. Jadi orang-orang yang di pasar desa itu penjualnya, itu ngerasa kayak nggak mendatangkan keuntungan kalau tetap lanjut jualan di desa ini. Akhirnya desanya itu pelan-pelan ditinggalkan, terbengkalai hingga tahun 2023 ini. Jadi udah 3 tahun lah, 3 tahun lebih. Nah, terus ketika kami datang ke sana, wah ternyata sarang laba-laba di mana-mana, semut bertebaran gitu. Dan kayak kita harus tidur di sini. Ya udahlah, ini harus kuat sebulan gitu. Nah, pada malam harinya, untungnya si cewek ini ditawari penginapan di rumah nenek setempat. Ada nenek dari warga setempat itu nawarin untuk cewek-cewek aja karena neneknya merupakan anak dan cucunya itu udah merantau ke desa. Jadi beliau itu nginep sendirian gitu kan, dan pengen ada teman lah di rumahnya. Jadilah mereka yang cewek-cewek itu sejumlah 6 orang pindah ke sana, dan yang cowok 3 itu di pasar desa. Nah, di posko penginapan aku pada malam harinya itu aku jam 1 atau jam 2 itu kebangun, dan itu kan posisi nggak ada listrik ya. Jadi ketika di sana aku harus nyari center. Pertama aku pakai headlamp akhirnya kan, yang lampu di atas kepala itu center headlamp itulah. Kalau mau gali terowongan. Nah, terus aku bisa mandiri. Karena apa? Kan aku tidurnya di tengah. Kanan kiriku itu udah tertidur lelap dan nggak tega ya bangunin dia. Gak enak bangunin ya. Padahal sebelum ke desa situ sama TNI-nya setempat, waktu pembekalan tuh dikasihin wejangan gitulah istilahnya. Kalau kalian ke desa nanti, kalau ke kamar mandi atau ke WC, ngajak temen ya, jangan sendirian. Waktu itu aku udah kepalang mepet dan juga keburu keluar gitu kan, kencingnya udah kebelet banget. Astaga. Ini pada harus bangunin dulu lagi dia yang masih nanti aja lah. Oh iya. Ya, makanya aku menghindari hal tersebut. Akhirnya aku ya udahlah, bisa sendiri. Uji nyali ya. Iya, uji nyali. Tapi aku kayak mikirnya pokoknya aku kencing dulu gitu. Nah, ambil air dulu di sungai, terus habis itu ke WC umum itu kan. Nah, ketika di WC umum itu ada di gentengnya itu ada yang kayak semacam mengetuk, dan itu apa ya istilahnya, penunggunya itu tahu kalau ada orang di situ kan. Aku awalnya ngira, wah ini kayaknya pohon sawit deh, karena pasar desanya dekat sama pohon sawit. Mungkin daunnya kah atau biji sawit kah ada yang jatuh. Tapi kok berjatuhan banyak banget, gak mungkin lah gitu. Dan temponya itu yang dek gitu be. Wah ini ngajak main atau gimana? Nah, tapi posisinya aku udah kepalang mepet gitu kan. Jadi ya udah aku akhirnya gak pikirin macam-macam, terus balik. Dan balik itu kesandung kan. Astagfirullahaladzim, itu apa gitu kan. Jadi lampu sorotku itu yang di atas kepala itu ada menyorot sesuatu, tapi aku nggak mau mikir apa itu. Jadi akhirnya
besok-besok kalau malam aku harus bangunin temen lah gitu. Ya, buat perjanjian dulu deh kayak namanya Ikhlasul gitu, panggilannya Asul. Sul, kamu kalau misal aku tengah malam mau bangunin boleh nggak ya gitu. Soalnya kan ini katanya nggak boleh sendirian gitu. Soalnya semalam aku ada pengalaman nggak enak gitu. Oh iya nggak apa-apa, dengan senang hati. Ya nggak usah sungkan lah gitu. Kalau misal itu diamanain sama pihak TNI-nya biar menemani ke WC. Itu sih kalau dari aku. Terus juga kalau cewek itu ada yang pohon bergerak. Pohon bergerak. Iya. Gimana tuh? Kena angin ya. Bukan bergerak sih, berpindah tempat. Jadi di teras rumah nenek gitu kan, teras rumah nenek mereka lagi nongki nih. Nah itu posisinya udah gelap dan mereka akhirnya kan pakai lampu flash. Nah ketika lampu flashnya dinyalain ya, mereka asik gitulah nongki sambil HP-an masing-masing, sambil kadang nugas gitu kan, bikin log harian. Nah ketika dia memandang ke arah satu titik, itu ada kok pohonnya itu ada ditutupi karung putih dan ya dikiranya pohon yang ditutupi karung putih gitu kan. Terus besok harinya, nah pohonnya apa berjumlah segini ya, semalam bukannya ada satu lagi gitu. Terus apa yang semalam kita lihat gitu. Akhirnya mereka kalau di atas jam 10 atau jam 11 itu udah nggak mau nongki di depan teras gitu deh. Udah gak berani lagi ya. Udah saya tidur, kita besok harus tokal gitu. Kerja rodi lagi. Kalau dari aku mungkin pengalaman bisnisnya nggak terlalu banyak ya karena seminggu, dan mungkin itu faktor kecapean ngerjain project sampai sore. Jadi di hari kedua itu kita bantu Pak Asia untuk sosialisasi menstruasi. Nah setelah pulangnya itu kita capek banget, kita gantian mandi sampai jam 10 malam. Langsung tidur deh, ada yang nggak mandi kayaknya. Setelah itu jam 2 malam aku bangun. Kayak sebenarnya rumahnya ibunya itu deket jalan raya sih, rame. Maksudnya kayak ada lalu lalang lah jam segitu, jam 2. Nah itu karena ada motor lewat, terus aku langsung ke kamar mandi belakang. Jadi ceritanya kamar mandi belakang itu cuman setengah badan kamar mandinya, nggak ada pintunya. Dan waktu aku sana itu cepet-cepetan, aku takut banget soalnya temanku tidur semua di tikar, kayak mereka udah terlelap dengan mimpi-mimpinya. Aku kemudian apa bisa tidur, apalagi malamnya itu sempet bonding sama Malaysianya tentang cerita-cerita horor gitu. Astaga. Terus akhirnya kepikiran cepet-cepetan. Nah waktu buang air tiba-tiba ada kepala gitu. Nah sebelah kamar mandi itu tembok sawah gitu loh ke sana. Nah itu kayak ada kepala muncul, bener kayak manusia. Terus kaget, cepet-cepet selesai. Aku penasaran kan, aku gak mau lari, aku intip dulu itu takutnya manusia. Gak ada, gelap. Oke. Setelah itu hari besoknya itu kayak ada penampakan kaki di jendela samping. Banyak ya. Banyak ya. Tidur, aduh banyak banget. Sampai ada suara sinden, itu temanku sih yang dengar. Kayak gitu kalau misis. Wah kalau aku ada lagi nih, kayaknya Banyak banget ya. ini ketindihan. Nah dia punya riwayat kayak sering ketindihan gitu kan. Nah ketika dia di sana dan ternyata dia tahu kalau dia lagi ketindihan. Nah terus posisinya misal dia itu posisinya di dekat pintu masuk, tapi karena malam itu formasinya dirombak, jadi kayak mereka bertukar-tukar tempat. Yang cewek ya, yang cewek kan berenam. Misalnya yang awalnya di posisi nomor 1 tiba-tiba dipindah ke nomor 6. Nah itu kan kayaknya dia harus beradaptasi lagi. Dan di situ yang biasanya setiap malam tidurnya di tempat posisi nomor 1, tapi dia pindah ke 6 dan langsung ketindihan. Dan dia itu lihat ada pocong gitulah. Terus kayak dia tahu, dan sering sih emang kayak kadang anak kecil, kadang anak gitu lagi nindihin. Kalau di sana banyak ya? Iya, jadi Kuyang ketika di sana aku nggak pernah lihat kuyang sebetulnya. Semuanya aja. Kalimantan itu terkenal dengan kuyang, tapi aku alhamdulillah nggak ada pengalaman. Tapi ini cerita dari teman aku sih, dia ketindihan dan melihat pocong yang kayaknya itu pocong yang sama dengan pohon itu sih. Oh iya, nyambung ya. Suka ganggu ini. Mungkin sebelum kita takut-takutin penonton yang tertarik ikut KKN nih, kita mending bahas pengalaman-pengalaman yang seru nih, pengalaman favorit kalian. Apalagi kan ketemu teman-teman dari UTP, ketemu teman dari seluruh Indonesia. Mungkin dari Zarina gimana pengalaman favorit gitu? Kalau dari aku sih banyak sebenarnya. Mungkin aku sebutin beberapa aja. Jadi kita itu malamnya selalu bonding. Rencananya kita itu mau ngedance di bazar, tapi ternyata nggak jadi. Kita malah adain lomba aja.
karena kita nggak ada yang bisa nari, oke. Takut semua. Terus di situ di bonding kita sharing tentang perkuliahan kita, kayak sistem belajarnya mereka itu gimana. Ternyata sistem belajarnya mereka itu semesternya beda kayak kita. Mereka itu lebih banyak semesternya dan 1 tahun itu dipakai untuk kayak D1 di sini. Baru mereka kuliah formal. Jadi setelah SMA itu mereka nggak langsung kuliah, tapi mereka ngadain kayak D1-nya dulu. Terus kalau untuk pengalaman yang favorit, mungkin mereka itu sharingnya, kita kan di sini banyak penampakan ya, penampakan hewan macam-macam lah. Nah itu mereka tambah parah. Mereka pernah lihat harimau. Kalau di sini kan buaya ya, buayanya banyak sih di kampus. Waduh, apa tuh maksudnya Zarina? UTS. Kalau aku sih gitu. Apa harimau di kampusnya, maksud gimana itu? Ada harimau beneran kah atau? Ya katanya sih sempet ada, tapi mereka ini kelompok ini hanya dirumorin gitu loh. Kayak mereka ada yang lihat realnya kayak gitu. Oh, belakang kampusnya kayak ada hutan gitu atau? Mungkin kayak semacam kebun ya. Tapi nggak tahu ya kebun kok bisa masuk harimau. Ya itu sama kayak kita lah. Kok tiba-tiba ada buaya gitu. Aduh. Mungkin buat yang minat ke UTP ya, hati-hati ada harimau. Apalagi udah mungkin. Enggak kok, seru aja. Apa kepanjangannya? UTP Universitas Teknologi Petronas. Ya, jadi di sana itu kita kerjasama sama 19 orang. Kalau dari ITS-nya? Kalau dari tesnya 10 orang. Nah, mungkin abis itu kalau Rehan gimana pengaman sama kamu KKN favoritnya gitu? Paling favorit itu waktu ini aja sih, perpisahan. Loh, kok favoritnya pas perpisahan? Iya bener. Enggak betah. Bukan. Perpisahan. Perpisahannya itu karena selama di SD itu kan ada nih satu anak yang SD, waktu anak SD itu nakal banget. Waktu perpisahan ternyata nangis paling kenceng. Rebel. Oh enak. Itu rebel kayak dijuluki preman sekolah gitu kan. Ketika kami mau perpisahan dan itu kayak benar-benar dikonsep sedemikian rupa oleh guru di sana. Jadi guru-gurunya tuh baik banget dan konsep anak-anak SD-nya cuma 36, bayangin itu 6 orang gitu. 6 jenjang itu. Nah, ketika dikumpulin satu ruangan kan cukup tuh buat 36 sama kami delegasi 9 orang untuk di Desa Kalon namanya. Nah, itu udah ditulisin di papan tulis ada perpisahan dengan mahasiswa dan SDN 18 Pelangor gitu kan. Terus kayak sedih banget dan ini yang paling merasakan esensinya dari KKN kebangsaan ya. Karena aku sadar aku ada di negara perbatasan gitu kan, wilayah perbatasan Indonesia Malaysia. Jadi itu ada kan rundownnya itu salah satunya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu kan. Benar-benar terkonsep perpisahannya kayak farewell party lah ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya itu aku benar-benar yang melihat di depan mata aku ini anak-anak SD generasi penerus bangsa yang harapan bangsa banget lah gitu. Dan ketika nyanyi Indonesia Raya aku yang meneteskan air mata dan nggak bisa gitu kayak nggak kuat. Mereka benar-benar semangat ya. Ya benar-benar semangat belajar dan kayak melihat Kak nanti suatu saat nanti aku pengen ya ke Jawa ke Sulawesi. Ayo. Gitu ya. Ditunggu ya di Jawa nanti ke Surabaya hubungin Kak Ray nanti Bang Ray gitu kan. Jadi mereka benar-benar kami juga bilang kalian yang semangat ya gitu sekolahnya gitu sampai kalau bisa sampai kuliah sampai jadi mahasiswa gitu jangan nakal-nakal sama gurunya gitu kan. Oh dikasih wejangan ya? Iya kami ini sebenarnya aku kan di sana ada 3 sekolah. Nah di sekolah itu aku nggak pernah di-plotting di sekolah itu. Jadi ketika datang di situ mereka benar-benar welcome dan aku kayak nyesel kenapa ya aku nggak ditempatin di sekolah ini gitu. Tapi nggak apa-apa sih karena spesialisasiku adalah anak SMP. Yang mana aku ada kan kurikulum baru ini ada mata pelajaran informatika ya. Oh iya, sumpah. Ya, itu udah dibekali di SMP. Jadi ilmu yang aku dapatkan di sistem informasi itu kepake gitu. Pernah pengalaman untuk mengajar anak SMP. Kayak tutorin mereka gitu. Iya, menyenangkan sekali ya belajar informatika apalagi dengan Bang Ray gitu kan. Dengan Bang Ray. Tiba-tiba jadi guru les. Iya, tiba-tiba ikut jadi guru les dan di sana emang yang anak SMP-nya itu benar-benar daya tangkapnya cepat. Jadi aku ketika ngajarin soal waktu di komposisi ada gitu-gitulah. Yang pemecahan masalah jadi kecil-kecil tuh kan ada materi dari informatika ya di bukunya itu. Mereka ketika aku kasih studi kasus bagi kelompok, mereka langsung bisa salut sih. Canggih-canggih sekarang. Iya. Walaupun mereka desa pedalaman tapi daya tangkapnya itu cepat dan semangat belajarnya itu. Kayak ada kemauan untuk maju gitu ya. Memajukan desanya terus kayak Pak ini generasi penerus bangsa
emang harus dididik demikian rupa biar ya bisa memajukan nama bangsa gitu, citra tanah air. Nah itu kan kalian kan tadi kebanyakan momen favoritnya kan di akhir-akhir KKN-nya kan. Nah kalian ada kayak bonus wisata atau ngetrip gitu nggak sih? Kalau KKN setahu aku ada ya. Kalau kamu dapat gak, Rehan? Oh, kalau aku ini karena selama 1 bulan di sana itu ada namanya one day off. Nah, one day off itu di hari Minggu. Jadi karena di hari Minggu kan sekolah ya libur, terus kita mau ngapain lagi gitu kan? Ya paling cuman ke sosialisasi sama warga atau berbaur gitulah gitu. Nah, kenapa kita nggak membawa mahasiswa KKN ini untuk ke Riam ya? Jadi di sana itu di Kabupaten Bengkayang terkenal dengan Riam. Riam itu apa? Air terjun, wisata air terjun. Kalau kalian tahu ya. Nah di situ benar-benar yang ketika kami tulis di logbook tuh kami tulisnya ekowisata gitu. Pengalaman belajarnya menghargai ciptaan Tuhan gitu kan. Jadi ada logbook harian yang harus diisi. Ketika one day off, masa kita tulis one day off kan gak enak. Tulis dengan ekowisata gitu. Belajar alam. Menghargai ciptaan Tuhan. Asli. Nah, ketika di sana ya alhamdulillah warga desanya sangat welcome karena kami mahasiswa KKN pertama di desa tersebut. Jadi ketika kami di sana ketika one day off, jadi kayak udah tradisi, hari Minggu nih saatnya kita ke Riam. Jadi ada bonus tripnya itu inisiasi tercetus ide dari warga desanya sih, bukan dari programnya. Dan emang tiap desa itu beda-beda untuk mau ke wisatanya. Tapi juga ketika kami ke sana itu ketemu delegasi mahasiswa KKN kebangsaan desa lain gitu. Jadi nggak yang menutup kemungkinan wah ini pakai atribut KKN kebangsaan nih gitu. Jadi hai kenalin apa gini. Kami sesama delegasi walaupun langsung bonding. Beda desa itu langsung ini tahu nih sama-sama KKN kebangsaan. Kalau kamu Zarina gimana? Kalau untuk sebenarnya momen sedih ya sebenarnya. Momen sedih, tripnya sedih. Kayak perpisahan sama anak-anak di sana. Kita habis ngadain lomba buat mereka, seru-seruan sama mereka. Terus kita bonding selalu sama anak Malaysia. Akhirnya pisah kan, ada momen pisah. Untuk penghilang rasa sedih ini, kita wisata ke daerah Ranukumbolo. Jadi di daerah Ranukumbolo itu kita mengunjungi danau. Kita pakai bis bareng-bareng sama anak Malaysia. Soalnya di situ kita itu sebenarnya masih kepikiran sama bocil-bocil yang ada di desa. Kayak kita masih bahas lah proker-proker yang kita kerjain selama seminggu. Kita ngapain aja, kita keliling kemana aja, kita ke bazar dan macam-macam. Nah, untuk wisata trip ini sebenarnya penghilang sedih tadi yang aku bilang, dan menurutku worth it banget wisatanya. Kita itu lihat kayak kita diajak keliling danau itu dan di tengah-tengahnya tuh kayak ada photo booth. Jadi kita di situ di tengah-tengah difotoin sama abang-abang kapalnya di photo booth. Setelah itu balik deh kayak gitu. Nama tempat wisatanya apa? Danau Ranukumbolo. Kau tahuan pernah? Sempat dengar tapi Silakan dikunjungi guys. Nah, kamu pernah ngerasain culture shock gak pas KKN gitu? Apalagi Zarina juga kan ada teman-teman dari Malaysianya ya. Dari pandangan mereka gimana? Mungkin dari Rehan dulu gimana? Jadi pandangan aku awalnya, aku kira delegasi ITS yang 10 orang itu ketika di sana itu ya kami ditempatkan satu desa gitu kan. Ternyata dipencar ke 10 desa. Itu culture shock pertama. Masing-masing sangat. Ketika pengumuman clothingan, loh kok nggak ada yang satu ITS gitu, terus nggak ada yang satu Jawa. Tapi sebenarnya di kelompok lain ada yang satu kelompok itu 2 orang Jawa kayak gitu. Cuman aku kedapatan apesnya mungkin ya. Nah terus ketika searching di internet tuh ya yang muncul dikit, dan yang muncul tuh kayak jalanan berlumpur lah apalah. Aku udah siap mental ya. Ayo, aku Udah bawa butir. Aku jadi nggak bawa koper gitu kan. Jadi harus bawa ini yang untuk mendaki gunung tuh. Carrier. Nah, terus ketika di sana ternyata musim kemarau dan alhamdulillahnya jalanan berlumpur tuh udah mulai mengeringkan. Jadi ketika dilewatin oleh mobil nggak yang khawatir gitu. Terus emang warga desanya bilang, beruntunglah kalian kakak-kakak abang-abang ini, kalian datang ke sini ketika kemarau gitu. Soalnya ketika musim hujan itu bahkan tanggulnya jebol gitu, kayak jalanan menuju sekolah SMP itu jebol. Jadi pernah sekolah itu diliburin 2 minggu karena perihal itu doang. Jalannya jebol. Dan emang amblas gitulah. Kalau mau lewat jalan manapun nggak bisa. Terus juga culture shocknya adalah harganya sangat mahal karena kan
dari desaku ke kecamatan aja 40 menit. Kayak Surabaya Gresik ya, aku biasanya pulang ke Gresik tuh 40 menit. Ini cuman keluar desa doang tuh 40 menit. Ya ampun, jauh banget. Ya lebih ke medannya aja sih yang susah. Kalau ngebut kan takutnya jatuh. Bahaya sih. Ya, terus juga di sana itu jauh dari tower sinyal. Pernah satu ketika aku lagi Zoom untuk ekivalensi gitu kan. Terus di awal tuh aman-aman aja habis sholat isya, tenang nih gitu. Ternyata tower sinyalnya ada yang matiin gitu. Jadi dari pusat tuh ada yang matiin tower sinyal. Gak tahu itu iseng atau emang lagi maintenance, aku gak tahu. Aku positive thinking aja. Jadi ketika Pak Izzat mohon maaf, Pak akhirnya ngirim SMS. Untungnya SMS masih bisa kan. Pak Izzat mohon maaf, saya lagi terkendala sinyal ini. Kan tiba-tiba keluar Zoom dan halo Reinhard, ketika dapat sinyal lagi ya. Ini apa bisa dilanjut? Gimana tanda tangannya gitu kan? Dapat SKS nggak bang? Ekivalensiku online di saat yang lain offline karena ya masih banyak masih lama lah periode kalian itu kan. Iya. Terus juga listrik nggak ada. Jadi kalau pagi sampai sore itu ngecas untuk panel suryanya dan dipakai di malam harinya. Kalau malam hari nggak ngecas laptop atau nggak ngecas HP, powerbank, wah seharian bakal jadi manusia purba guys. Jadi ya ada hikmahnya sih. Pernah satu ketika aku nggak ngecas laptop, nggak ngecas HP gitu kan. Jadi bisa sosialisasi sama teman-teman gitu kan, mempererat hubungan dengan teman. Kalau mau pinjam HP teman juga nggak enak kan gitu. Ya udah aku baca buku gitu, meningkatkan produktivitas, minat literasiku meningkat karena aku tahu di sana nggak ada sinyal, jadi nggak ada listrik juga. Jadi kalau gabut ya baca buku gitu sih. Rehan, kamu kan susah sinyal kan ya? Aku dengar kamu pernah pas Everestan tuh sampai manjat pohon ya. Itu gimana? Ekivalensiku aku di atas jembatan naik pohon gitu. FRS kan aku target itu pengennya 24 SKS nih guys. Tapi karena terkendala sinyal aku baru dapat 13. Yang mana ekivalensi juga menghambat ini kan. Banyak matkul-matkul yang harus diambil dan kuotanya sedikit. Alhasil ketika kuotanya aku nggak dapat kuota, aku dapatnya cuma 13 SKS dan aku merasa kayak emang satu semester 13 SKS boleh kan minimal 18 ya gitu. Jadi harus buat FRS di atas pohon, itu sangat berkesan sih. FRS di atas pohon. Jadi kamu sambil lihat HP sambil Everestan sambil manjat. Iya, sambil lihat ini mana kelas yang kosong. Fix nggak dapet SKS sih. Ini sih aku dapatnya 13, baru 13 aja gitu. Wah ini kayaknya nanti bakal ada penambahan kuota, nggak apa-apa deh, belakangan aja gitu. Ditolong Pak Izzat deh. Untungnya lah ya. Jadi sekarang 22 sih ya. Nah mungkin habis itu kalau Zarina gimana? Apalagi kan tadi campuran sama teman-teman dari Malaysia juga kan. Nah itu gimana? Ada culture shock gak? Sebenarnya culture shocknya awalnya itu aku nyiapin bahasa Upin Ipin. Bahasa Upin Ipin? Iya ternyata nggak terlalu dipakai. Dia lebih suka Melayu dan bahasa Indonesia campur. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Melayu, bahasa Indonesia. Nah dari situ kita bonding, terus pakai bahasa yang berbeda. Terus dari situ kita sempet main-main sih di sana, nggak terlalu serius banget. Untuk culture shocknya itu mungkin jalan kaki sampai bazar sih. Kita impression pertama itu cuman 2 kilo. Ternyata itu jauh banget dari penginapannya Buin. Kita jalan, ini lihat mana ya? Pakai GPS gitu. Jalan terus itu kesasar sempat. Terus nemu orang, Pak ini lihat mana ya? Terus kesasar lagi. Terus nemu sawah, baru di situ. Oh, bazarnya di sana. Lah, katanya tadi 2 kilometer. Ini masih jauh. Ya. Iya. Terus habis itu, yaudah kita jalani itu. Kok nggak sampai-sampai ya ke bazarnya? Mungkin culture shocknya kita kebanyakan estimasi di GPS dan kenyataannya itu beda jaraknya. Kayak gitu. Terus juga ini kan ini ada sedikit relate ya, Melayu Malaysia sama Melayu Kalimantan tuh beda ternyata. Aku baru Oh iya beda. Ketika aku pernah nih, aku kayak nyinggung soal seronoknya gitu kan. Astaga. Kamu mau apa gitu kan. Itu bahasa Melayu kan, itu Melayu Malaysia. Kalau Melayu Kalimantan tuh serunya. Oh beda ya. Jadi kalau bahasa Upin Ipin kan seronok. Yang perbedaan sama Johor itu. Iya. Dan ternyata Melayu Kalimantan, Melayu Borneo lah ya, itu juga. Terus beda. Iya. Untuk tripnya juga ada. Aku ngetrip di wilayah perbatasan. Jadi di situ dijaga ketat oleh TNI dan ya aku melangkahkan kaki ke Malaysia itu kayak walaupun nggak ke Kuala Lumpur atau ke pusat kotanya gitu ya, pusat negaranya, tapi aku pernah setidaknya menginjakkan kaki ke Malaysia. Kali perbatasan. Seru loh. Iya. Pengalaman. Jadi di sana Malaysia, di sana Indonesia. Nah mungkin
terakhir nih, buat teman-teman yang masih bingung mau ikut KKN atau enggak, dari kalian gimana nih, testimoninya gimana? KKN itu merupakan kegiatan yang kalian rekomen nggak atau gimana gitu? Menurutku KKN itu sangat rekomen buat mahasiswa yang mau cari pengalaman selama kuliah. Kayak kalian nggak hanya cari ilmu di sini kan kuliah itu. Kalian cari relasi, kalian cari pengalaman sebanyak-banyaknya, kalian cari hal-hal yang nggak ada di kuliah. Kayak misalnya soft skill untuk kalian membaur bersama masyarakat desa. Karena nanti kalian pada dasarnya lulus kuliah itu bakal bantu perangkat-perangkat kayak begitu untuk mengefisiensikan kerja mereka. Jadi mereka terbantukan dengan adanya kita. Nggak hanya itu yang kurasain kemarin KKN, aku banyak belajar bahwa kita itu punya budaya yang berbeda. Masing-masing punya budaya tapi kita tetap unik. Kayak persatuan Indonesia itu keren banget. Kayak saling menghormati aja. Dan banyak hal-hal seru yang aku dapetin dari KKN. Kalau dari aku, KKN itu sangat recommended guys. Jadi buat teman-teman yang kan kita 4 tahun nih perkuliahan ya, dan kita itu dikasih jatah untuk KKN yang sekali, ibaratnya sekali seumur hidup lah kalau bisa dibilang ya. Nah itu teman-teman cari info-info KKN itu kalau di ITS bisa dengan kepoin aja IG-nya DRBM ITS. Itu banyak banget tawaran-tawaran KKN kayak KKN infrastruktur, KKN kolaborasi, KKN kebangsaan juga ada di post di situ. Tapi KKN kebangsaan kan tiap tahun ya. Di situ karena aku sebelumnya ketinggalan info dan baru ada KKN kebangsaan, aku apply aja, alhamdulillah lolos. Jadi teman-teman ini bisa melihat lapisan lain di masyarakat gitu, karena yang terekspos di yang kita tahu kan cuman kayak masyarakat yang maju gitu kan. Nah kita melihat lapisan lain dalam masyarakat, yaitu masyarakat yang ladang tertinggal, itu kan itu salah satu esensi dari program KKN itu sendiri. Nah terus juga ada salah satu dosen DRPM yang menjadi dosen pembimbing waktu KKN kebangsaan. Beliau bilang, kita di perkuliahan itu kita diajarkan untuk melihat lapisan masyarakat yang atas, kayak kita itu harus sukses, harus apa gitu kan, tanpa kita memandang bahwa di sana itu banyak masyarakat yang perlu uluran tangan kita kayak gitu. Jadi dengan KKN ini kita langsung beradaptasi dan membaur ke masyarakat. Jadi nggak yang ilmu yang kita dapatkan itu nggak semuanya teraplikasikan gitu kan. Jadi kita bisa mengaplikasikan ke masyarakat, walaupun di sana ketika KKN kebangsaan itu nggak ada sinyal, dan kita kan kampus teknologi ya. Iya. Jadi ketika kampus teknologi dihadapkan dengan nggak ada sinyal kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada esensi lain, yaitu dengan kita saling bahu-membahu untuk menyukseskan proker teman gitu kan. Ada nih dari teknik sipil gitu kan, teman kelompok aku itu membawakan sanitasi air kan, rekayasa penggunaan air gitu. Terus kita saling bahu-membahu kerjasama tim, dan itu benar-benar kepake nanti ketika kita memasuki dunia yang sesungguhnya, yaitu dunia kerja atau kita nanti berumah tangga gitu kan, dan bermasyarakat. Jangan lupa ya guys, jadi kalau KKN itu mungkin rekomen banget buat kalian yang masih ragu-ragu. Nah setelah dengar podcast ini dari kata-kata Kak Rehan dan Kak Zarina ini, jadi kalian jangan ragu-ragu lagi, ikut aja ya, pengalaman sekali kan pas perkuliahan. Mungkin sekian dari episode kali ini ya. Sebelum kepanjangan kita ngobrolnya sama tamu-tamu kita, dari tadi seru banget kan ya. Sebelumnya terima kasih sebanyak-banyaknya buat Rehan sama Zarina dan juga teman-teman yang udah dengerin podcast selama ini. Nah, jangan lupa dengerin podcast-podcast lainnya kita di YouTube Player HMSI dan Spotify di intip.in/podcast HMSI. Dan jangan lupa juga buat follow sosmed kita di Instagram, yaitu @HMSI_ITS, Twitter @HMSI_ITS, Line di HMSI ITS. Nah, mungkin segitu aja dari kita kali ini. Sampai jumpa di episode obsesi berikutnya semuanya. Thank you, terima kasih. Terima kasih.